Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Bila Widoningrum akan mempresentasikan literatur review saya bersama Dr. Haji Iwan Setiawan Aji, spesialis THTKL yang berjudul Analisis Faktor Resiko Sinus Maxillaris sebagai sinusitis dengan insidensi tertinggi. Next, masuk ke bab 1, pendahuluan. Sinusitis merupakan penyakit yang sering ditemukan dalam praktek dokter sehari-hari, bahkan dianggap sebagai salah satu penyebab gangguan kesehatan sering di dunia. Di Amerika Serikat, kejadian sinusitis mencapai angka 31 juta pasien. Sedangkan di Indonesia, prevalensi sinusitis termasuk tinggi. Berdasarkan data Depkes RI tahun 2003 menyebutkan bahwa sinusitis berada pada urutan ke-25 dari 50 pola penyakit. Sinusitis merupakan penyakit inflamasi pada rongga sinus paranasal yang bisa disebabkan oleh karena infeksi, alergi, ataupun masalah autoimun. Klasifikasi sinusitis dibagi menjadi dua, ada waktu dan penyebab. Yang pertama, waktu itu ada akut, subakut, dan kronis. Sedangkan untuk penyebab ada tipe dentogen dan tipe rinogen, di mana yang paling sering terjadi adalah tipe rinogen. Next. Secara epidemiologi, yang paling sering terkena adalah sinus maxillaris, karena sinus ini merupakan sinus terbesar dan dasarnya berhubungan dengan dasar akar gigi rahang atas. Next, masuk ke bab 2, metode. Artikel ini merupakan literatur review, di mana kami akan mencari artikel dari database dan search engine dengan kata kunci sinus paranasal, sinus maxillaris, sinusitis, dan faktor resiko. Setelah artikel terkumpul, kami akan melakukan sintesis artikel-artikel sesuai topik yang dicari dan disusun dalam bentuk narasi. Next, masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Salah satu organ tubuh pada manusia yang bentuknya bervariasi adalah sinus paranasal. Sinus paranasal merupakan hasil pneumatisasi tulang-tulang kepala sehingga membentuk rongga di dalam tulang, di mana terdapat 4 pasang sinus paranasal yang dapat dilihat di gambar. Yang pertama ada sinus maxillaris, yang merupakan rongga pneumatisasi di dalam tulang maksila dan merupakan sinus terbesar di antara sinus paranasal. Dinding anteriornya merupakan permukaan dari tulang maksila. Untuk dinding posteriornya berbatasan dengan fossa petetigopalatin, sedangkan dinding medialnya merupakan dinding lateral rongga hidung, di mana lantai sinus merupakan processus alveolaris, dan dinding superiornya merupakan lantai orbita. Ostium dari sinus maxillaris terbuka ke arah dalam di superior dinding medial untuk drainase ke arah infundibulum ethmoidal. Terkadang didapati sel halar atau sel ethmoid yang mengalami pneumatisasi ke arah lateral di antara sinus maxillaris dan lantai orbita. Lalu yang kedua ada sinus ethmoidalis yang merupakan struktur sentral hidung dengan anatomi yang kompleks. Digambarkan sebagai kotak dengan bagian anterior dan inferior yang terbuka. Dari semua sinus paranasal, sinus ethmoidal ini paling bervariasi dan akhir-akhir ini dianggap paling penting karena merupakan fokal infeksi bagi sinus-sinus lainnya. Berdasarkan letaknya, sinus ethmoidalis dibagi menjadi dua. Ada sinus ethmoidalis anterior yang bermuara di meatus medius dan ada sinus ethmoidalis posterior yang bermuara di meatus superior. Di bagian terdepan sinus ethmoidalis anterior ada bagian sempit yang disebut dengan recessus frontal, di mana berhubungan dengan sinus frontalis. Jika terjadi peradangan di recessus frontal, ini akan menyebabkan peradangan juga di sinusitis frontalis dan terjadi pembengkakan di infundibulum sehingga menyebabkan sinusitis maxillaris. Lalu yang ketiga ada sinus frontalis, di mana dinding anterior frontalis ini dua kali lipat lebih tebal dibandingkan dengan dinding posteriornya, yang mana memisahkan sinus dari fossa cranial anterior. Sinus frontalis terletak di os frontal, mulai terbentuk sejak bulan keempat fetus. Sesudah lahir, sinus frontalis mulai berkembang pada usia 8-10 tahun dan akan mencapai usia maksimal sebelum usia 20 tahun. Sinus frontalis kanan dan kiri biasanya tidak simetris, satu lebih besar daripada lainnya dan dibesarkan oleh sekat yang terletak di garis tengah. Lalu yang terakhir ada sinus sphenoideus yang berbentuk seperti tonjolan yang terletak di lateral septum nasi. Jika sinus sphenoideus telah dibuka dan bagian dinding anteriornya diangkat, maka akan tampak konfigurasi khas dari bagian dalam sinus sphenoideus yang terdiri dari tonjolan salatursika, canalis opticus, dan indentasi dari arteri karotis. Sinus sphenoideus mengalirkan sekatnya ke dalam meatus superior bersama dengan ethmoid posterior. Lalu di sini ada OMC, ostium of maxillary sinus, yang bisa dilihat di gambar, di mana terjadi ostium sinus maxillaris, infundibulum ethmoid yang bagian anteriornya berbatasan dengan processus uncinatus, lalu ada recessus frontalis, ada sel-sel ethmoid anterior dengan ostiumnya. Pada potongan koronal sinus paranasal, gambaran OMC ini terlihat jelas, yaitu suatu rongga antara congca media dan lamina papiracea. Next. Sinus maxillaris atau antrum Highmore adalah sinus paranasal terbesar yang berkembang selama hari ke-65 sampai 75 kehamilan dengan volume sekitar 1 cm kubik saat lahir.
Pada orang dewasa, sinus maksilaris berbentuk piramida segi empat sebagaimana disajikan pada gambar, dengan pangkal berdekatan dengan rongga hidung dan puncaknya memanjang ke arah prosesus zygomatikus. Sinus next. Sinus maksilaris merupakan sinus yang sering terinfeksi beberapa faktor. Secara ukuran, sinus maksilaris merupakan sinus paranasal yang terbesar. Berdasarkan gambaran anatominya yang telah dijelaskan tadi, ditemukan bahwa letak ostiumnya itu lebih tinggi dari dasar, sehingga aliran sekret atau drainase dari sinus maksila hanya tergantung dari gerakan silianya, dan terlebih lagi ostium sinus maksila itu terletak di meatus medius, di sekitar hiatus semilunaris yang sempit sehingga mudah tersumbat. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi patogenesis terjadinya sinusitis yaitu apakah terjadi obstruksi dari ostium. Jika terjadi obstruksi, akan menyebabkan terjadinya hipooksigenasi yang menyebabkan fungsi silia berkurang dan epitel sel mensekresikan cairan mukus dengan kualitas yang kurang baik. Disfungsi silia ini akan menyebabkan retensi mukus yang kurang baik pada sinus. Nah, dasar sinus maksilaris terdiri dari tulang kortikal yang tebal sehingga tidak memungkinkan penetrasi langsung infeksi odontogenik ke dalam tulang rahang atas, namun tulang alveolar rahang atas dapat menjadi lebih tipis dengan bertambahnya usia. Meninggalkan lapisan mukoperiosteum dengan epitel pernafasan antara sinus maksilaris dan rongga mulut. Ketika penetrasi sinus berlanjut, bahkan setelah erupsi gigi permanen, molar ketiga, premolar, dan gigi kanin dapat masuk ke dalam sinus. Difusi silia, obstruksi ostium sinus, dan abnormalitas sekresi mukus itu akan menyebabkan akumulasi cairan dalam sinus sehingga terjadi sinusitis maksila. Kompleks osteonatal ini adalah unit fungsional yang penting dan juga merupakan area kunci untuk patogenesis sinusitis kronis. Next, masuk ke kesimpulan. Sinusitis juga dikenal sebagai rhinosinusitis dengan asosiasi rinitis. Adalah keadaan peradangan lapisan mukosa di setidaknya satu dari sinus paranasal dengan presentasi akut yang berlangsung kurang dari 12 minggu dan kronis apabila lebih dari ini. Sinus maksilaris adalah yang terbesar dari 4 sinus paranasal serta akibat dari hubungannya yang dekat dengan gigi-gigi di bawahnya sehingga sering rentan terhadap proses inflamasi. Pada referensi artikel ini, kami telah mengeksplor terkait fakta-fakta yang dimiliki oleh sinus maksilaris dan bagaimana mekanisme dan fungsinya serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sinus maksilaris paling sering terinfeksi. Sejauh ini, hal yang kami temukan mengapa sinusitis menjadi sinus paranasal yang paling sering terinfeksi adalah karena beragam faktor seperti ukuran sinus paranasal yang terbesar, letak osteumnya yang lebih tinggi dari dasar, osteumnya terletak di meatus medius, di sekitar hiatus semilunaris yang sempit sehingga mudah tersumbat. Dan sinus maksila adalah dasar akar gigi, sehingga infeksi gigi dapat menyebabkan sinusitis maksilaris odontogenik pada usia dewasa. Next. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.